Chapter 1162 One Piece telah rilis dengan judul Battle Royale di God Valley, di mana pertarungan puncak antara trio monster, Rocks, Kaido, dan Shirohige yang akan berhadapan dengan satu iblis paling mengerikan, yaitu Imu-sama. Oh iya, siapa tahu ada yang suka dengan konten sejarah, bisa bantu subscribe channel sejarahku ya, minasan. Linknya ada di deskripsi. Pada cover chapter 1162 One Piece yang berjudul Anak Oni Yamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-44 bagian akhir. Luffy Dono yang terhormat, ini adalah hari yang damai lagi di Wano, di mana kita melihat Yamato, Momonosuke, Kinemon, dan Ulti akhirnya menikmati jalan-jalan dengan tenang di ibu kota bunga. Tertulis pada panel awal, tidak ada yang aman di God Valley. Chapter pun dimulai dengan ledakan yang terjadi di mana-mana. Para angkatan laut mengonfirmasi jika Rocks telah bertarung melawan Garling di barat laut, sehingga mereka mengirim bantuan untuk mengalahkan Rocks, minasan. Kita pun melihat sebuah map yang memperlihatkan posisi Garling melawan Rocks, posisi Roger, kru bajak laut Roger, kru bajak laut Rocks, dan tentunya angkatan laut. Roger lalu memberitahu Rayleigh bahwa di belakang ada kru bajak laut Roger, sedangkan di depan ada banyak angkatan laut. Roger pun menyuruh Rayleigh untuk terus maju karena dia yang akan membukakan jalan untuknya. Mendengar itu, Rayleigh pun meminta maaf, minasan. Para kru Roger akhirnya tahu jika Rayleigh berhasil menyelamatkan Shaki, sehingga mereka sangat iri pada Rayleigh. Namun, para angkatan laut justru menargetkan Rayleigh untuk dikalahkan lalu mengambil Shaki kembali. Para kru Roger pun bersiap untuk memindahkan posisi Oro Jackson ke arah barat daya. Bersamaan dengan itu, Shiki menghajar para bajak laut yang berkhianat dan mengincar Shaki. Karena menurut Shiki, hal itu bisa membuat Shaki terluka. Begitupun dengan Shirohige yang menyuruh agar tetap fokus pada pengumpulan harta karun, karena yang lainnya masih bisa mereka ambil nanti. Kita lalu melihat Shaki yang tersenyum bahagia dalam pelukan Rayleigh, minasan, di mana Rayleigh ingin mengatakan sesuatu kepada Shaki, namun Shaki menyuruh Rayleigh untuk tidak mengatakan apapun karena menurutnya dia sudah mengetahui apa yang ingin dikatakan oleh Rayleigh. Asik. Panel lalu berpindah ke ruang penyimpanan hadiah pertama, di mana ternyata Kuma dan Ivankov telah berada di ruangan tersebut. Ivankov mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan sebaik ini lagi. Keduanya telah memegang buah iblis, minasan. Namun, mereka tidak tahu buah iblis apa itu, sehingga Ivankov menyuruh Kuma untuk memakannya saja. Namun tiba-tiba, Lin datang menghantam Ivankov, sehingga dia langsung mengambil Uwo Nomi dari tangan Ivankov. Hal itu membuat Kuma sangat terkejut. Kemudian Lin langsung ingin mengambil buah iblis dari tangan Kuma, namun Ivankov meneriaki Kuma untuk tidak memikirkan apapun dan segera memakan buah iblis itu. Dengan cepat, Kuma pun langsung menelan semua buah iblis tersebut, membuat Lin sangat kesal. Beberapa saat kemudian, Ivankov menyuruh Kuma untuk menyelamatkan para budak karena menurutnya jika mereka bisa membantu satu orang saja keluar dari God Valley secara hidup-hidup, maka mereka bisa menganggap jika itu adalah sebuah kemenangan. Angkatan laut menginformasikan ke Garp bahwa pulau God Valley telah berubah menjadi zona perang antar bajak laut. Apakah mereka harus mundur atau mencoba menangkap para bajak laut itu? Kita lalu melihat bagaimana Stacy menggunakan dua pistol, sedangkan Barbel tampak menggunakan Gyojin Karate, namun Silver X justru dihantam oleh seseorang yang ini tidak mungkin Marco kan, minasan? Tapi kenapa sangat mirip? Panel kembali berpindah ke lokasi kelompok angkatan laut, di mana Garp menghubungi Sengoku dan bertanya apakah dia sudah mengetahui semua omong kosong yang terjadi di God Valley. Sengoku pun menjawab bahwa dia ingat seseorang pernah menyinggungnya dalam laporan yang samar dan bertele-tele. Namun orang itu tiba-tiba menghilang dari kehidupan angkatan laut beberapa waktu kemudian. Mendengar itu, sembari melihat mayat warga yang berserakan, Garp pun tampak marah dan mengatakan bahwa ini semua tidak seperti mimpi karena Tenryubito benar-benar telah melakukannya. Panel lalu berpindah ke lokasi Rocks,
di mana Rox memilih untuk lari dari kejaran Holy Knight dan para iblis sembari membawa Aeris dan Teach di punggungnya karena menurut Rox, lawannya itu tidak bisa mati. Namun, Aeris justru meminta kepada Rox untuk diturunkan. Rox memberitahu Aeris jika mereka tidak punya pilihan selain kabur. Rox juga berkata bahwa klan Devi yang lainnya telah terjebak dan ikut berubah menjadi iblis, termasuk ayah dan neneknya. Namun Rox tidak paham apa yang telah terjadi. Apakah itu efek dari kekuatan buah iblis? Kita pun melihat Garling yang kepala dan punggungnya terbelah, namun tetap mengejar Rox Minasan. Garling berkata bahwa Rox memang sangat kuat karena butuh waktu lama agar dia bisa beregenerasi dari tebasan pedangnya. Salah satu Holy Knight lalu berkata pada Garling bahwa sekarang mereka telah tahu jika Rox juga bagian dari klan Devi, sehingga menghabisi Rox akan menyenangkan untuk Sang Agung Imusama. Garling pun membenarkannya. Menurutnya, gangguan terhadap turnamen mereka ternyata adalah sebuah berkah. Di sisi lain, Aeris terus meminta kepada Rox agar diturunkan. Aeris tidak mau jika Rox bertarung hanya menggunakan satu tangan saja. Wah, ternyata luka yang diterima Garling itu berasal dari satu tangan Rox saja ya Minasan. Rox lalu memberitahu Aeris, apakah dia tidak mengerti? Siapapun yang menggunakan nama Devi dan tertangkap, maka dia akan sangat menderita hingga neraka terasa biasa saja. Aeris menjawab bahwa dia sudah mengetahui hal tersebut. Aeris lalu mengingat ayah dan nenek Rox, kemudian mengatakan jika sekarang Aeris adalah bagian dari klan Devi. Semua orang yang ada di God Valley selalu baik padanya, sekalipun Aeris hanyalah seorang bajak laut. Aeris paham apa yang menanti klan mereka. Lalu dengan sengaja, Aeris pun melompat turun dari punggung Rox sembari tetap menggendong Teach. Aeris pun tersenyum dan memberitahu Rox jika dia adalah tipe wanita yang terus melekat pada Rox dan tidak bisa melindungi seorang anak pun, maka sudah pasti Rox tidak akan jatuh cinta pada Aeris. Mendengar itu, Rox pun meneriaki Aeris untuk tidak bertindak bodoh. Aeris lalu mengatakan jika kelihatannya dia akan tertangkap, maka Aeris akan membunuh Teach lalu bunuh diri. Namun Aeris yakin mereka akan selamat dengan cara berpisah. Aeris pun mengajak Rox untuk bertemu kembali di Lulusia Minasan. Wah, Aeris sangat percaya pada Rox dan dirinya sendiri demi bisa selamat dari God Valley ya. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa harus Lulusia? Pertama kalinya Hiken no Ace mencari Teach itu juga di Pulau Lulusia. Semoga saja Aeris masih hidup hingga saat ini meskipun Pulau Lulusia sudah di bumi hanguskan. Garling yang telah beregenerasi pun berkata, akhirnya Rox meninggalkan anak dan istrinya. Jadi, serangan apa berikutnya? Rox menanggapi, mengapa seperti dirinya yang diselamatkan di sini? Di saat yang sama, kita pun melihat Aeris terus berlari membawa Teach. Dan kita pun melihat Rox yang mengayunkan pedangnya untuk menebas sehingga ledakan besar hingga ke tengah pulau di God Valley pun terjadi. Rox berkata, dia tidak akan membiarkan mereka melewatinya sehingga dia akan bertarung melawan para monster. Panel lalu berpindah ke bagian luar ruangan penyimpanan hadiah pertama, di mana Lin sangat senang mendapatkan buah iblis Uwo Uwo Nomi. Dia berniat untuk memberikannya kepada Katakuri karena menurutnya kru masa depannya akan menjadi luar biasa kuat. Tiba-tiba dari arah belakang, Kaido pun langsung menghantam Lin menggunakan Kanabo-nya Minasan, membuat Lin terlempar dan Uwo Uwo Nomi terlepas dari tangannya. Hal itu membuat Kaido langsung memasukkan buah iblis itu ke dalam mulutnya tanpa harus memegangnya terlebih dulu. Melihat itu, Lin pun tampak sangat marah. Namun Kaido justru tersenyum menyebalkan dengan mulutnya yang penuh dengan buah iblis. Hal itu membuat Lin meneriaki Kaido hingga mengeluarkan haus Shokuhaki yang menyebar ke bagian pulau di God Valley. Di sisi lain, Dragon terus berlari sembari membawa Shanks. Dia berjanji tidak akan membiarkan Shanks mati. Begitupun dengan Aeris yang tidak akan membiarkan Teach mati. Wah, panel ini sangat keren ya Minasan. Kita semua tahu Shanks dan Teach saling bermusuhan.
Namun mereka berdua adalah anak-anak yang tidak tahu apa-apa saat kejadian di God Valley dan sama-sama diselamatkan. Panel kembali berpindah ke belakang panggung permainan, tepatnya di ruang penyimpanan hadiah kedua, di mana para kru bajak laut Roger termasuk Gaban mendapatkan harta karun yang banyak. Bahkan ada buah iblis di antara harta karun tersebut. Namun angkatan laut muncul dan menyerang mereka, dan dengan santainya Gaban menangkis serangan tersebut, Minasan. Di sisi lain, Garp berkata bahwa tidak ada yang masuk akal di pulau ini, bahkan keadilan sekalipun. Iya, akhirnya Garp mulai tercerahkan seperti dragon ya. Kemudian di tepi laut, para budak memohon kepada angkatan laut untuk membiarkan mereka pergi. Namun angkatan laut justru mengatakan bahwa God Valley bukan negara anggota pemerintah, sehingga mereka tidak bisa menolong. Yah, benar sekali. Bahkan orang sekarat pun harus lengkap identitasnya, mulai dari KK, KTP, dan BPJS. Kemudian, Kuma yang tampak sudah terluka berharap bisa menyelamatkan budak sebanyak mungkin. Tiba-tiba, di sisi lain, Imu Sama menghubungi Saturnus menggunakan telepati. Dia bertanya, apakah Rox sudah mati? Namun Saturnus justru menjawab bahwa segalanya terus berkembang di luar perkiraan mereka. Sebenarnya, semua kehancuran hebat ini membuat Saturnus yakin jika ini terus berlanjut, maka mereka beresiko membangkitkan sesuatu yang lain. Lalu para angkatan laut dibuat terkejut dengan sosok naga yang terbang ke langit. Sedangkan di tengah pulau, para budak berterima kasih karena telah diselamatkan oleh Kuma. Namun Kuma menyuruh mereka tidak usah berterima kasih karena mereka harus cepat. Kemanapun mereka pergi akan terasa seperti surga daripada di God Valley. Tiba-tiba ledakan Haushoku Haki terjadi di tengah God Valley, membuat Roger, Garp, dan Rox sangat terkejut, Minasan. Lalu kru Roger memberitahu Roger bahwa dia telah melihat Rox. Namun Roger justru tidak tertarik karena menurutnya bukan waktunya untuk berhadapan dengan Rox. Kita lalu melihat di mana Rox telah menghabisi 2 Holy Knight dan para iblis klan Devi. Begitupun dengan Garling. Rox berkata, berani-beraninya mereka menyerang keluarganya. Jika mereka ingin Rox mati, maka Rox akan menghancurkan mereka terlebih dulu. Terlihat Garling telah terkapar bersimbah darah, Minasan. Beberapa saat kemudian, Rox berkata pada Shirohige yang datang, jika tidak ada yang bisa didapat di sini, apakah Shirohige masih ingin membantu? Dengan tersenyum, Shirohige menyuruh Rox untuk tidak khawatir karena Shirohige berhutang pada Rox. Dia selalu minum dan menumpang tagihan pada Rox. Lalu, Kaido dengan wujud naganya pun datang. Dia langsung memamerkan kemampuan yang telah dia dapatkan. Melihat itu, Rox pun tertawa dan mengatakan bahwa itu sangat bagus. Setidaknya ada seseorang yang bersenang-senang di God Valley. Shirohige pun menganggap jika temuan Kaido itu sangat keren. Namun Shirohige bertanya, sebenarnya apa yang sedang mereka hadapi? Kita pun melihat para angkatan laut yang ketakutan melihat Imu Sama dalam tubuh Saturnus yang mengerikan, Minasan. Garp yang melihat itu pun berkata bahwa mungkin ini memang mimpi. Ada apa dengan pulau ini? Roger yang tersenyum justru mengatakan bahwa hari ini penuh dengan kejutan petualangan satu demi satu. Lalu Rox menjawab pertanyaan Shirohige. Jika Rox harus menjelaskannya, maka dia akan bilang bahwa itu adalah dunia. Dan chapter 1162 One Piece pun hanya sampai di sini, Minasan. Wah, sebentar lagi kita akan melihat puncak pertarungan para legenda di God Valley, di mana Rox, Kaido, dan Shirohige sebagai trio monster akan menghadapi satu iblis mengerikan, yaitu Imu Sama. Ya, sekalipun minggu depan One Piece libur. Ya. Oke deh, Minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.